Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmadini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teori Kontrak Efisien. Yang pertama yaitu pengertian dari teori kontrak efisien. Kontrak efisien merupakan sebuah komponen yang signifikan dari tata kelola perusahaan yang mempunyai tujuan yaitu memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi manajerial pada situasi yang berbeda dan perusahaan yang berbeda, dan bagaimana akuntansi keuangan berkontribusi. Teori kontrak efisien ini berfokus pada peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi di antara pihak-pihak yang berkontrak, dan terdapat kemungkinan kepentingan pemberi pinjaman dan kepentingan manajer tidak selaras dengan kepentingan pemilik saham. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Yang pertama, reliability atau keadilan. Maksudnya adalah teori kontrak yang mendukung nilai wajar atau fair value hanya jika nilai tersebut dapat ditentukan secara andal. Yang kedua yaitu konservatisme. Teori kontrak efisien yang memiliki syarat konservatisme untuk menyediakan sistem peringatan dini dari kesulitan keuangan yang akan datang, dan menciptakan understatement sistematis nilai aktiva bersih dengan menyediakan batas bawah aktiva bersih untuk membantu memberikan pinjaman dalam mengevaluasi pinjaman mereka. Selanjutnya yaitu sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Yang pertama ada leaders atau pemberi pinjaman. Keamanan tertinggi untuk pemberi pinjaman adalah kinerja masa depan perusahaan. Terdapat dua aspek kontrak utang. Yang pertama yaitu manajemen memiliki informasi terbaik tentang keadaan perusahaan. Pemberi pinjaman prihatin tentang asimetri informasi akuntansi. Ini dikarenakan manajemen memungkinkan tidak berbagi informasi dengan mereka, atau bisa juga mereka dapat memilih kebijakan akuntansi untuk menyembunyikan kinerja yang mengancam kepentingan pemberi pinjaman. Dan yang kedua itu ada pemberi pinjaman menghadapi hasil asimetri. Yang kedua itu ada shareholder atau pemegang saham. Kenaikan sumber kontrak efisien ini pada permintaan kebijakan akuntansi juga diperoleh dari pemegang saham untuk melindungi diri dari eksploitasi oleh manajemen. Sampai batas tertentu, eksploitasi ini dikendalikan dengan mendasarkan manajer kompensasi pada beberapa ukuran kinerja manajer. Peran konfirmasi dari laporan keuangan juga membantu mencegah manajer dari overstating informasi yang dapat mengakibatkan harga saham overvaluation oleh pasar. Namun karena manajer diasumsikan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, manajer mungkin syirik atau iri pada usaha yang menutupi overstatement serta keuntungan yang lebih rendah melalui perilaku oportunistik seperti overvaluation aset dan mengelola pendapatan. Hal ini menciptakan permintaan atas kebijakan akuntansi keuangan yang mendorong upaya manajer untuk bertanggung jawab dan menentukan batas tindakan manajer oportunistik. Selanjutnya yaitu ada kekakuan kontrak atau kontrak rigidity. Maksudnya adalah kontrak rigidity ini menurut sifatnya adalah sulit diubah. Dengan kata lain, kontrak itu berarti kaku. Juga banyak kontrak seperti kontrak utang bersifat jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang tergantung pada variabel akuntansi, kemungkinan standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Perubahan tersebut akan dapat mempengaruhi nilai perjanjian untuk meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Selanjutnya yaitu employee stock option, bidang di mana konsekuensi ekonomi tanpa jelas.
Pertama adalah akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya, yang memberikan mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kita menyebut opsi-opsi ini sebagai employee stock option. Pada bulan Juni 1993, FASB ini mengeluarkan exposure draft standar baru yang merupakan standar baru yang diusulkan. Exposure draft ini mengusulkan agar perusahaan mencatat biaya kompensasi berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal pemberian ESO yang dikeluarkan pada periode tersebut. Terdapat 3 karakteristik opsi. Yang pertama yaitu pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Dan yang kedua, potensi kenaikan atau upside potensial, yaitu opsi Amerika atau tendensi kenaikan terhadap nilainya. Ini meningkat seiring dengan berjalan waktu jatuh tempo. Yang ketiga itu ada jika opsi depth in the money, artinya yaitu jika nilai saham dasar jatuh lebih tinggi daripada harga exercise price, maka hasil dari menahan opsi tersebut dan probabilitasnya sangat mendekati hasil dan probabilitasnya dari menahan saham dasarnya. Ada 2 keadaan di mana karyawan melaksanakan opsinya. Yang pertama itu jika ESO mencakup nilai uang sedikit atau risiko substansialnya terjadi jika hasilnya 0. Waktu sampai jatuh temponya singkat, dan karyawan tersebut diharuskan menahan saham yang diperolehnya, maka penghindaran risiko dapat memicu pelaksanaan lebih awal. Dan yang kedua itu ada jika ketika ESO menyangkut banyak uang, waktu sampai jatuh temponya singkat, dan karyawan dapat menahan maupun menjual saham yang diperolehnya dan menginvestasikan hasilnya pada aktiva yang tidak berisiko. Selanjutnya ada the relationship between efficient securities market theory and economic consequence. Teori pasar sekuritas yang efisien tidak meramalkan reaksi harga terhadap perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempengaruhi probabilitas jaminan dan aliran kas. Teori pasar yang efisien menyiratkan pentingnya pengungkapan penuh, termasuk pada pengungkapan kebijakan akuntansi. Dalam 2 bidang pilihan kebijakan akuntansi yang penting, ada 2 konstituen utama pengguna laporan keuangan, yaitu manajemen dan investor. Kuatnya reaksi manajemen ini dapat melibatkan campur tangan dari pemerintah. Berbagai reaksi tersebut dapat dirumuskan dalam konsekuensi ekonomi, yang artinya kebijakan akuntansi ini dapat sangat penting bahkan tanpa adanya dampak-dampak aliran kas. Kebijakan akuntansi ini berpotensi untuk mempengaruhi keputusan manajemen yang sebenarnya, termasuk keputusan untuk mengintervensi baik dukungan atau menentang usulan dari standar akuntansi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.